Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Weningsi dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan algoritma decision tree dan naive Bayes. Nah, langsung saja di sini kita import data. Kemudian ke My Computer. Setelah itu kita cari datanya. Nah, setelah ketemu kita klik dan klik next. Nah, setelah itu kita klik next lagi. Nah, di sini ditemukan masing-masing datanya ada polinomial dan integer. Nah, yang terakhir terpilih atau tidaknya kita ganti menjadi chain rules, lalu kita cari label. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini akan jadi target dari kelasnya. Setelah itu kita klik next. Kemudian penyimpanannya kita pilih di local repository. Di sini namanya data pemilu. Lalu kita finish. Nah, di sini ada langsung datanya di dataset di local rapid miner. Nah, setelah itu kita desain. Setelah itu kita masukkan data pemilu. Lalu kita sambungkan. Kemudian kita klik. Nah, ini datanya. Ada 347 example, 1 spesial atribut dan 9 regular atribut. Nah, kita ke statistik. Di sini ada missing yang kosong, yaitu di jenis kelamin ada 1. Di nomor urut caleg ada 5. Selanjutnya kita ke desain lagi. Kita cari operator replace missing values. Lalu kita drag. Setelah itu kita lihat datanya sudah terisi atau belum. Nah, di sini datanya sudah terisi semua seperti tadi, yang belum terisi jenis kelamin 1. Nah, sekarang jadi kosong. Nomor urut caleg tadi ada 5, sekarang jadi kosong. Nah, lanjut lagi kita ke desain. Setelah itu kita akan mencari operator cross validation. Lalu kita drag. Setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini cross validation itu data akan dibagi menjadi data testing dan data training secara otomatis. Langsung saja kita klik cross validation.
Nah, di training kita masukkan decision tree. Kita cari di operator. Lalu kita drag. Setelah itu kita sambungkan. Kemudian kita ke testing. Di testing kita menggunakan operator apply model. Lalu kita drag dan sambungkan. Setelah itu kita ke operator, cari lagi performance. Nah, di sini kita menggunakan performance clarification. Kita drag, lalu sambungkan lagi. Nah, setelah itu kita langsung saja play bisa atau tidaknya. Nah, di sini ternyata akurasinya 91.660%. Nah, di bawahnya ada tabel convolution matriksnya. Nah, kita balik lagi ke desain. Di sini kita baru menggunakan satu algoritma dan saya akan membuat satu algoritma lagi. Lalu kita cari ke operator cross validation. Kita drag, lalu kita simpan di bawahnya. Nah, sebelum itu kita rename terlebih dahulu cross validation yang atas. Menjadi validation DT. Nah, untuk yang bawah kita rename menjadi NB. Nah, datanya kita ambil dari sini juga. Nah, karena nggak bisa, maka kita menggunakan operator multiply. Kita klik saja di sini, maka akan muncul otomatis. Nah, di sini datanya langsung tersambung ke validation DT dan validation NB. Nah, untuk sambungan yang di sini kita hapus saja. Lalu kita sambungkan validation NB. Nah, setelah itu kita klik validation NB untuk bisa menyeting. Nah, setelah itu kita di operator cari naive Bayes. Lalu kita sambungkan. Nah, untuk di testingnya
kita cari operator apply model. Lalu kita sambungkan juga. Nah, lalu kita cari performance lagi. Di sini menggunakan performance clarification sama dengan validation DT. Lalu kita rename menggunakan performance NB. Nah, setelah itu kita sambungkan. Nah, lalu kita play lihat. Nah, di sini sudah dimunculkan hasil performance NB. Hasil akuratasinya adalah 81.61%. Nah, yang menang adalah performance DT dari sisi akuarinya dibandingkan dengan performance NB. Jadi performance DT lebih baik dibandingkan dengan performance NB. Nah, untuk yang tadi kita mencari asuransinya. Sekarang kita melihat perbedaan decision tree dan night bias. Di sini kita delete terlebih dahulu. Setelah itu kita di operator melihat decision tree. Nah, setelah itu kita apply. Nah, ini dia decision tree. Nah, di sini ada contohnya, ada suara sah caleg. Yang sah ada lebih dari 3.082, sedangkan yang tidak sah kurang lebih 1.431. Nah, di sini banyak lagi cabang-cabangnya. Nah, ini yang disebut dengan decision tree. Nah, selanjutnya kita ke desain, kita melihat bagaimana night bias. Setelah yang ini kita delete dulu. Lalu kita cari night bias.
kita drag, masukkan, lalu kita apply. Nah, di sini Next.js itu menggunakan simple start. Sini kita lihat yang biru yaitu ya dan yang merah tidak. Nah, di sini kita melihat banyak lagi, ada nama calon legislatif, jenis kelamin, kecamatan, nomor urut parpol, suara sah partai, jumlah perolehan kursi, dan yang terakhir nomor urut caleg. Jadi di sini perbandingannya sangat jelas, di mana decision tree itu menggunakan struktur seperti pohon, sedangkan Next.js itu menggunakan simple start. Pengetahuan yang didapat, kita bisa lebih mudah menghitung data yang banyak, dan ketika kita menggunakan decision tree, proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.